Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang analisis kode etik dan kode perilaku tentang profesi data scientist. Di sini perkenalkan, nama saya Raffi Faza Fadlan Prasetya dengan NIM belakang 53. Kemudian ada Nisrina Winardi Putri dengan NIM belakang 50. Ada Septi Aulia dengan NIM belakang 54. Kemudian Najwa Safardana dengan NIM belakang 61. Terakhir ada Andrea Dinda Sidauruk dengan NIM belakang 59. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang data scientist. Data scientist sendiri adalah posisi strategis di era digital yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk menghasilkan keputusan berbasis bukti atau data driven decision. Nah, profesi ini memiliki resiko pelanggaran etika karena mengelola data pribadi, algoritma kompleks, dan interpretasi hasil yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Nah, contoh kasus sendiri di sini ada Cambridge Analytica pada tahun 2018. Data pribadi jutaan pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk mempengaruhi opini politik. Nah, maka dari itu, kasus ini sangat menjadi pelajaran penting tentang bagaimana sih penyalahgunaan data dan algoritma sendiri dapat menimbulkan dampak sosial dan politik yang besar. Nah, kemudian selanjutnya, karakteristik kerentanan etika pada data scientist sendiri. Pertama, ada data yang sensitif, mengelola data pribadi seperti kesehatan, keuangan, dan identitas biometrik. Kemudian ada black box algorithm, model ML yang sulit dijelaskan, kurang transparan, dan akuntabel. Selanjutnya ada bias algoritmik. Dataset tidak seimbang dapat memperkuat diskriminasi kelompok tertentu. Kemudian ada tekanan bisnis. Tekanan tekanan bisnis ini untuk menyesuaikan hasil analisis sesuai dengan kepentingan manajemen atau klien. Selanjutnya ada kode etik data scientist. Menurut Association for Computing Machinery and Institute of Electrical and Electronics Engineering, kode etik data scientist ada 7, yaitu integritas dan kejujuran, kerahasiaan dan perlindungan privasi, transparansi dan akuntabilitas, keadilan dan non-diskriminasi. Selanjutnya ada profesionalisme dan kompetensi, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan hukum dan regulasi. Selanjutnya ada kode perilaku data science. Yang pertama ada menjaga kejujuran dan integritas data. Yang kedua, menggunakan data secara legal dan etis. Lalu menjaga akurasi dan validasi model. Lalu menyalahgunakan keahlian. Menjaga keamanan data. Mengembangkan kompetensi berkelanjutan. Melindungi privasi pengguna. Mencegah bias dalam analisis. Transparan terhadap metodologi. Menyampaikan hasil secara jujur, mematuhi regulasi organisasi, berkolaborasi secara profesional. Selanjutnya ada rencana penegakan di organisasi. Dalam profesi data scientist, pelanggaran dapat mencakup penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, atau manipulasi hasil analisis. Proses pelaporannya pun dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, proses pelaporan, identifikasi dan dokumentasi pelanggaran dengan bukti, laporan melalui jalur internal, atasan, divisi kepatuhan, atau eksternal, Kemenkominfo, Otoritas Perlindungan Data. Yang kedua ada otoritas investigasi. Di sini terdapat internal dan eksternal.
internal, tim etika data atau manajemen perusahaan, eksternal, aparat penegak hukum, dan lembaga pemerintah terkait. Selanjutnya, ada sanksi. Sanksi ringannya yaitu teguran atau pelatihan ulang. Sanksi beratnya merupakan PHK, denda administratif, hukuman pidana yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Di sini juga ada analisis dampak, yaitu dalam konteks organisasi modern. Seorang data scientist memiliki peran strategis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai, yang digunakan untuk pengambilan keputusan penting. Di dalam analisis dampak ini yaitu ada dampak positifnya, yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan stakeholder, yang kedua mengurangi bias dalam analisis, yang ketiga kepatuhan terhadap regulasi, keempat mencegah pelanggaran privasi, yang kelima menjaga reputasi organisasi, yang keenam yaitu budaya keputusan berbasis data yang etis. Tantangan yang diatasi juga yaitu ada pelanggaran privasi data, bias dalam dataset dan model, manipulasi hasil analisis, dan penyalahgunaan AI. Nah, di sini kesimpulannya kode etik dan perilaku profesional bagi data scientist itu adalah kunci utama untuk memastikan analisis data berjalan secara etis, akurat, dan juga bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip etika tidak hanya melindungi privasi dan keadilan, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan memperkuat integritas organisasi di era digital. Data scientist bukan hanya pengolah data, tapi juga penjaga nilai moral dan integritas organisasi di era AI. Sekian dan terima kasih banyak. Mohon maaf bila salah kata. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.